Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua di New Supra satu. Oke. Oke. Kali ini gua akan bahas ini, guys. Kemarin gua udah bahas ini ya, apa namanya, karambit, tactical karambit ya, tactical karambit yang eh, kemarin gua beli ya, apa namanya, pisau lama gua itu yang udah lama gua pakai ya. Nah, kali ini gua mau review ini. Gua mau lebih tradisional. Gua mau pengen punya yang tradisional. Akhirnya gua beli ini. Ini adalah tradisional karambit bergaya kuku elang ya. Dia modelnya tradisional, terus ini pokoknya etnik lah ya, ini etnik, serba kayu, handle-nya kayu, terus ini apa sih, duralium ya, apa sih nyebutnya? Tahu aluminium atau apa nyebutnya ya. Nah, dan mari kita buka, guys. Wow, 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 keren. Gimana, guys? Ini adalah karambit Damaskus ya, Damaskus karambit, bergenre tradisional, apa namanya, kuku kuku elang, sorry, bukan kuku macan, ini kuku elang genrenya, yang begini-begini, model begini nih, kuku elang. Jadi ini bukan besi biasa ya, baja biasa ya, tapi ini baja balik mipih, atau orang-orang Jawa nyebutnya balik mipih, atau eh, pamor ya, pamor, atau nyebutnya kalau bahasa internasionalnya Damaskus. Damaskus itu adalah besi bilet-bilet gitu, bertumpuk-tumpuk, berlayar-layar gitu, terus ditekuk-tekuk, dipanasin, ditekuk-tekuk, akhirnya polanya macam-macam, ada yang model begini begitu, ada yang uh, modelnya seperti kayak bulat-bulatan, ada yang kayak bintang gitu kan. Dan sekarang juga ada banyak yang perusahaan-perusahaan gitu, ada yang sudah bikin bilet atau lembaran-lembaran plat baja yang sudah jadi Damaskus. Jadi kalau mau bikin pisau itu udah nggak perlu lagi kita bikin Damaskusnya, apa namanya, pisau apa bilet itu atau plat strip itu udah kita potong, kita stock removal, kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan, dipola, kemudian dipotong lagi sesuai cetakan, apa namanya, polanya, terus tinggal dibentuk aja. Jadi nggak perlu bikin Damaskus. Kalau ini tradisional sih, ini bikin sendiri ya. Kelihatan ini handmade. Damaskusnya maupun pembuatan apa karambitnya ini sangat-sangat tradisional ya. Nah, eh, seperti yang kalian lihat, ini ada, sebenarnya kalau karambit itu ada beberapa genre ya. Eh, ada yang tactical, ada yang tradisional. Ini benar-benar full tradisional, dan genrenya adalah elang, kuku elang ya, kuku elang.
Jadi ada yang setengah lingkaran gini, ada yang modelnya juga kuku macan betina, yang model lebih ini kan kalau gini nih agak bulan sabit ya. Ada yang kayak lebih ke arah sana gitu, lebih apa ya, lebih lurus, nggak kesemelengkung ini, agak kayak huruf L gitu. Ada yang modelnya kayak huruf L itu eh, model apa namanya, kuku macan betina. Oke. Nah, kalau yang apa karambit karambit apa tactical seperti ini, modelnya pakai kydex, pakai tag lock, serba plastik ya, plastik, nggak tahu ini plastik atau apa. Eh, Stainless steel, jadi benar-benar practicality eh, untuk tactical. Nah ini seperti ini nih. Beda tactical pun ada yang ini lebih melengkung. Kalau ini lebih ke bulat ya, lebih melengkung, sedangkan ini lebih ke agak lebih lurus, nggak terlalu melengkung. Lengkungnya sedikit aja, apa jari-jari lengkungannya kecil. Kalau ini benar-benar melengkung ya. Pemakaiannya sama, cara pemakaiannya sama, dan ini mungkin juga nggak tahu ini gue pakai apa enggak. Kayaknya males gue pakai ini karena takut karatan guys. Ini kita nggak tahu ya jenis apa namanya, jenis bajanya itu mudah berkarat apa enggak, dia high carbon steel atau bukan, gue nggak tahu. Ini kita lihat, ini dia full tank ya guys. Nih, ini full tank, modelnya full tank sampai di pangkal sini, dari sampai ke cincinnya ya, ringnya ini full tank, penyatu semua. Cuman dia yang dia celupin ke larutan ferrit itu hanya sampai sini guys. Nih, sampai sini pamornya nggak kelihatan atau damaskusnya tidak muncul. Kemungkinan dicelup sampai sini aja, karena kan yang penting ini, begitu orang ngelihat kan ini yang penting ya, kelihatan pamornya, kerennya ya. Tapi menurut gua harusnya sampai sini sih ya. Gue juga punya yang pisau damaskus kemarin, udah gua ini ya, yang ini. Nah yang ini kan gue juga punya. Ini adalah pisau apa sih? Pisau hunting atau skinner ya. Jenisnya kayak jenis survival atau jenis bushcraft, bukan sih, tapi kalau bushcraft kurang gede ya. Mungkin lebih ke skinner ya, lebih ke skinner kalau menurut gua nih. Lebih ke skinner. Lu lihat damaskusnya beda guys. Lihat ya, ini nih damaskusnya bener-bener keren ya. Lihat nih, layer-layernya kelihatan di sini ya. Lihat nih, ini bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis di sini kan kelihatan nih tuh. Nih ya, sampai ke belakang-belakang sini juga damaskus nih. Damaskusnya kelihatan sampai ke belakang-belakang sini. Nih seperti ini. Bahkan ininya juga dibikin, duralnya juga dibikin damaskus ya. Dibikin damaskus. Kalau ini enggak, cuman ini sampai sini, dan ini enggak dipegang juga enggak nimbul guys. Tidak nimbul, tidak apa ya, beda lah. Kalau ini dipegang, lihat, ini bener-bener teksturnya sesuai dengan damaskusnya tuh. Kalau yang ini beda, ini kayak keris. Kalau lu lihat keris, kebanyakan seperti ini modelnya kayak gini.
Tapi oke, karena gue memang nggak terlalu expect ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal ya, harganya tidak terlalu mahal. Gua belinya di Nuansa Etching. Nuansa Etching lah, kalau lu tahu channel YouTube-nya, termasuk rajin upload video ya, upload video tentang barang-barang dagangan dia. Banyakan sih pisau sembelih ya, custom gitu juga, terus pakai bahan-bahan premium juga. Kalau ini termasuk tergolongnya bukan bahan premium, tapi lebih ke seni ya. Tapi menurut gua ini udah bagus banget ya, dengan harga segitu. Harganya kalau nggak salah 300 ya, 300, kayaknya 350 kalau nggak salah. Iya, 350 kalau nggak salah, 350.000 ya gue beli. Sayangnya ini Damaskusnya nggak dilanjutin sampai ke sini guys, nggak sampai sini-sini. Ini kalau ini Damaskus gua rasa sih cakep ya. Ini nggak, ini kalau dicelupin larutan ferrit mungkin akan timbul Damaskusnya, pop patternnya seperti ini kemungkinan ya. Nah seperti ini ya, seperti yang sudah gue nggak akan jelasin lagi cara makainya gimana, dan gue nggak terlalu berani pakai ini karena ini terlalu melengkung ya. Gue nggak akan main-mainin ini. Gue takut juga, ini gue udah pernah luka karena kena karambit, tapi bukan karambit yang ini, karambit custom pesanan gue dari maker lokal juga. Oke, coba kita lihat tes ketajaman. Tajam guys, tajam. Gua kasih tahu ya, menajamkan bilah yang melengkung dalam seperti ini, melengkung begini dan dalamnya yang diasah begini, sisi dalam melengkungnya yang diasah ini, menurut gua susah ya, sulit untuk mendapatkan ketajaman karena bentuk yang melengkung ini. Dan ini ngabisin banyak ini ya, ngabisin banyak amplas, ngabisin banyak batu mungkin kalau bikinnya. Beda dengan modelnya yang melengkung di luar begini. Ini lebih mudah ngasahnya, jauh lebih mudah. Ini intinya yang melengkung ke dalam sini agak susah sih ngasahnya. Gue pernah ngasah ini nggak kelar-kelar, harus ke tukang asah, dan itu di belt grinder ya, pakai BG ya, belt grinder. Oh iya, ini ujungnya juga patah guys. Tadinya lancip banget tapi ujungnya patah. Ini terlalu runcing sih ya. Terus tipis kan, menipis di ujung sehingga patah. Menurut gua ini udah cukup sih, nggak butuh yang terlalu tajam ya. Toh ini kita juga cuman buat koleksian aja. Agak berbahaya juga kalau kita bikin ini terlalu tajam juga, buat apa. Kecuali ini malah beneran gua pakai buat motongin rumput ya yang tumbuh, atau tanaman-tanaman liar yang tumbuh di pekarangan gua pakai ini. Gue pakai kayak makanya ya kayak pakai sabit aja, atau pakai arit ya, pakai apa sih, gitu, kayak sabit lah. Jadi gue pakai ini, dan gue suka pakai ini karena maintenance-nya juga gampang, jarang gue minyakin juga. Bahkan ini tenggelam seminggu nggak dicuci juga, nggak tenggelam di air seminggu, kerendam air karena banjir juga, ternyata nggak ada karatnya sama sekali, aman. Makanya ini lebih lebih geradakan itu apa sih, ini benar-benar gue pakai asal-asal, gue pakai beneran untuk kerjaan berkebun.
daripada gue pakai arit yang gede apa namanya eh, buat apa namanya motongin rumput, mendingan yang itu aja. Oke, ini menurut gua cakep. Terus ini kan juga seni ya menurut gua ya, cuman ini kayunya ringan, mungkin bukan sono keling kalian ya. Coba kira-kira sono keling bukan, bagi yang tahu serat apa namanya eh, kayu, yang kalian, buat kalian yang paham soal kayu, ini sono keling bukan? Kayaknya sih bukan ya. Nah, cara buka buka tutupnya juga gitu ya, hati-hati. Cara buka tutupnya seperti biasa, mesti lu gini. Nah, sesuai dengan ini. Masuknya kan begini ya. Nah, gini guys. Nah, ini ilustrasinya nih masuknya nih. Hati-hati. Jadi jangan ditarik sembarangan, jangan ditarik lurus gini. Nanti rusak, ininya rusak, bilahnya rusak. Jadi kalau buka hati-hati begini. Nah, gue udah pelajarin itu karena gue juga sering pakai ini kan dulu. Ini begitu nih. Tuh. Masuknya begini. Tuh. Ya, seperti itu guys. Apakah worth it? Sangat worth it ya. Murah banget ini, nggak mahal. Mungkin termasuk yang termurah di pasaran saat ini, dengan model yang seperti ini, dengan bilah Damaskus seperti ini ya. Ini termasuk yang paling murah. Kalau lu tertarik, lu bisa langsung aja hubungin beliau ya. Menurut gua keren, cukup keren. Oke, memang nggak terlalu banyak ornamen, bener-bener basic ya. Polos-polos aja, nggak ada ukiran, nggak ada apa, tapi it's okay. Gue cuman mau ngincer uh, jenisnya yang model tradisional dan uh, Damaskusnya, karena gue belum pernah punya uh, apa namanya karambit Damaskus. Oke, segini aja. Ini juga sangat menurut gue ergonomis ya, ergonomis. Tuh, sangat ergonomis, pas di genggaman tangan. Tapi kalau dibandingin dengan ini, lebih nyaman ini guys. Ini lebih kecil, ini batangnya lebih kecil daripada ini. Jadi digenggam lebih grip ya, lebih grip, lebih nyaman ini. Ini lebih mantap digenggam tapi lebih lebar menggenggamnya, dan ini lebih berat. Kurang lebih hampir sama sih sebenarnya. Oh iya, coba kita ukur ya guys. Panjangnya dari ujung ke ujung ya, tapi ini melengkung sih, susah sih. 16 cm ya, 17 cm. Kemudian bilahnya, kalau sisi tajamnya ya, bilahnya hampir 8 cm ya. Ketebalannya tidak terlalu tebal, cuma 3,6 ya, 3,6 mm. Oke. Nah, cukup puas, gua udah punya 2 macam, tapi gua masih punya satu lagi. Nanti akan gua share, kapan-kapan akan gua bikinin videonya lagi. Oke. Segitu aja dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.